Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Maulana Basyidki dengan NRP 502725170 dari Teknologi Informasi. Di sini saya akan mengerjakan dua soal dari ATS kemarin. Jadi saya memilih nomor pertama, yaitu adalah vektor ABC. A yaitu kita bisa lihat di sini kan vektor A ada di bagian atas sini, maka kita bisa hitung dari sumbu-sumbunya. Kita mulai dari D ke arah yang J. Maka saya akan pilih adalah ini pertama naik dulu. Pertama adalah naik. Kalau naik itu maksudnya adalah sumbu Z atau sumbu K-nya. Ini saya tulis HD, HDJ, ADK. Kemudian EH itu masuk dalam sumbu X, maka masuk sumbu I. EI ditambah sama J, EJJ. Nah, kita hitung HE sini adalah 2. HE maka sini adalah 2I. 2I ditambah EJ. EJ-nya itu nah, ini dia. Ini karena ada di tengah-tengahnya, karena si J itu ada di tengah-tengahnya garis AB, maka kita bisa hitung adalah 3. Maka adalah 3J. Ini kayaknya I ya, sebentar. Nah, 2I 3J sama HD. HD-nya adalah 4. Sama ini 4. Ini 4. 4K. Kemudian Kemudian adalah yang B. Yang B kita hitung juga seperti itu. Pertama itu naik dulu dari DH, ada HD K, kemudian berjalan ke sini BC atau kita pakai EH. Di sini HE lagi, HEI, dan tapi bedanya di sini tuh ada I ke F, E ke F, C, A, sehingga dapat dihitung adalah 2I tambah 6J ditambah dengan HDK. HDK tadi adalah 4K. Kemudian yang ketiga kita lebih mudah karena tidak ada sumbu Z-nya. Dan AD dulu pertama, ada AD. Sini AD adalah masuk dalam sumbu X, maka I. ADI ditambah dengan sumbu Y-nya atau sumbu J. Sama seperti tadi di tengah-tengah, maka akan AIC. Nah, kemudian ini hasilnya adalah 2I tambah 3J. Soal B, C vektor C dikali dot dengan A cos B. Di sini saya akan mengerjakan bagian A cos B-nya dulu. IJK ditambah ada garis lagi dengan IC. Nah, saja pertama adalah yang A dulu. Tadi A adalah, maka ini ada 2, 3, 4, dan ini yang I juga I lagi, maka 2, 3. Dan yang B juga 2, 6, 4, 2, 6.
Nah, di sini yang bagian tricky, kita akan hitung dengan secara menyerong. Jadi seperti kanan, ini kemudian kanan, lalu yang kiri juga akan diwarna mungkin gelap di sini, kuning, lalu saya akan hitung di sini. Kalau ke kanan, maka kalau sekonnya ke kanan, maka dihitungnya itu plus. Nah, kita hitung yang I adalah sini 3 kali 4, maka sini 12I ditambah juga yang J. Jadi secara kanan dulu baru kiri. Ya, Y-nya adalah 4 kali 8 atau 4 kali 2 atau 8J, ditambah dengan K-nya adalah 2 kali 6 itu 12K. Kemudian untuk bagian kirinya kita bagi dua aja sini kiri. Yang kiri itu adalah yang I dulu, 4 kali 6 atau 24I dikurangi yang J sini 2 kali 4 8J dikurangi lagi dengan K. Yang kiri maka adalah 3 kali 2 atau 6K. Sini kita tambahkan saja, maka dapat hasilnya itu adalah berapa ini? Minus 12I ditambah dengan 6K. Maka A cos B vektor A di cos dengan vektor B, maka dihasilkan min 12I plus 6K. C dot A cos B maka bisa dikatakan sebagai sini yang C dulu kita lihat adalah 2I plus 3J, maka adalah 2I plus 3J di dot atau dikali mungkin dengan min 12I ditambah 6K. Oh iya, ada ininya belum ya? Nah, ada topi-topinya ini. Bagian ininya, kalau I didot dengan I maka hasilnya adalah 1. Tapi kalau I didot dengan J maka hasilnya adalah 0. 1. Ini 0, dan kalau I didot dengan K hasilnya adalah 0 juga. Dan begitu pula yang lain. Kalau berbeda sumbunya, maka ketika didot akan masukkan 0. Yang sama itu hanya yang I, maka kita bisa hitung sebagai 2 dikali 12 dikali dengan 1 itu dari ini. Hasilnya adalah minus 24. Itu adalah untuk jawaban nomor B. Kemudian untuk nomor C, situ adalah sudut antara B dan C. Ini saya akan mulai. Karena ini mencari sudut, maka saya akan menggunakan rumus yang ada sudutnya, yaitu adalah vektor C dikali dengan vektor B cos theta sama dengan B dot C. Nah, kita hitung. Pertama adalah bagian yang ini dulu, 2I ditambah 6J tambah 4K didot dengan C itu adalah 2I plus 3J, 2I plus 3J,
Kita tadi yang kalau beda langsung dinilai 0, maka kita akan langsung hitung secara cepat yang I dengan I, yang J dengan J. 2 kali 2 adalah 4 dan 6 kali 3 sama dengan 18 atau 922. Mencari panjang vektor B. Jadi B sama dengan akan menambahkan semua semua panjang yang dimiliki oleh vektor B dan dipangkatkan 2 dulu, dikuadratkan juga. Jadi diakar dan dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 4 tambah 36 tambah 16 atau akar 56. Kemudian untuk panjang C kita bisa hitung dengan akar dari pertambahan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Di sini kita hitung adalah 4 tambah 9 akar itu, maka hasilnya adalah akar 13. Nah, kemudian karena akar 56 dikali akar 13 cos theta sama dengan 22. Langsung aja. Cos sama dengan 22 dibagi dengan 56, akar 56 dan akar 13 atau tetanya lupa, atau cos theta sama dengan 0,81. Untuk mencari sudutnya kita langsung aja kita pakai namanya adalah arc cos 81 0,81, yaitu adalah sudutnya 35,90 derajat atau mendekati 36 derajat. Itu saja untuk nomor 1. Terima kasih. Untuk soal kedua saya memilih nomor 4, yaitu adalah air dengan rho 1000 kg per meter kubik mengalir dari pipa besar dengan diameter 10 cm ke pipa kecil dengan diameter 5 cm. Pada tekanan atau delta P antara 2 titik adalah 15 kilo PA dan terdapat rugi energi sebesar PA itu Pascal, dan terdapat rugi energi sebesar 0,3 meter air. Tentukan kecepatan di pipa kecil. Pertama saya akan menulis yang diketahuinya. Di cut itu ada rho sama dengan 1000 kilo per meter kubik. Lalu ada luas luas pipa 1 dan luas pipa 2. Diameternya itu 0, kita jadiin meter semua. Ini dapatnya 0,5 dari ini kan 10 cm, ini dari 5 cm. Ini adalah meter 0,1 meter dan 0,05 meter. Kemudian adalah delta P nya. Delta P sama 15 kilo Pascal. Kemudian terakhir adalah H atau ketinggiannya adalah 0,3, H-nya 0,3 meter.
Nah, pertama sebelum kita mengerjakan, saya akan menuliskan rumus dari hukum kontinuitas yang dipakai untuk soal ini. Kontinuitas yaitu adalah A1V1 sama dengan A2 dikali V2. A itu adalah luas penampang A dan V adalah kecepatan dari yang air mengalir. Nah, di sini saya akan utak-atik ini rumus ini dengan V1 sama dengan A2 per A1 dikali V2 dengan A, karena ini luas pipanya itu bentuknya adalah lingkaran, maka digunakan rumus luas lingkaran, yaitu adalah pi d kuadrat per 4. Di sini kita ubah ubah ini, substitusikan nilai luas lingkaran ke dua nilai A ini. Kemudian kita coba aja pi d kuadrat 2 per 4 dibagi dengan pi d1 kuadrat per 4. Sini kita coret aja. Coret. Maka didapat V kuadrat. Maka dapat V1 itu sama dengan D2 per D1 kuadrat V2. Nah, kemudian kita gunakan rumus Bernoulli. Hukum Bernoulli yaitu adalah V1 plus setengah rho V kuadrat ditambah rho GH 1, karena ini yang pertama itu sama aja dengan P atau tekanan 2 ditambah 1 per 2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, kemudian rumus ini kita kalikan kedua ruas dengan kalikan dengan 1 per rho G. Kita kalikan kedua ruas, maka akan didapat adalah P1 rho G ditambah 1 per 2 rho V kuadrat misalnya. Nah, di sini karena ada yang sama, kita coret saja. Coret. Nah, kemudian P2 rho G ditambah 1 per 2 rho V2 kuadrat per rho G ditambah dengan rho GH2 dengan rho G. Sama itu coret lagi, coret. Nah, maka akan didapat di sini kita akan satukan bagian row-nya ini jadi satu ke kiri, dan juga V1-nya ini kita ganti dengan yang kita buat tadi di sini. Kita akan substitusi dengan nilai yang itu.
maka di sini bisa P1 kurang P2 per rho G ditambah dengan V nya itu kita ganti dengan yang di atas, maka D2 per D1 kuadrat V2 yang diper dengan kan ini 2 dikali G, maka dapat 2G dan sama dengan V2 kuadrat per 2G. Dari sini 1/2 dikali dengan V2 per G dapat segini, dan ditambah dengan H2. Oh ya, H1 sini kita ganti dengan 0. Itu menjadi 0, maka tidak perlu dihitung lagi. Yang kita fokuskan adalah ini aja. Nah, karena sini P1 min P2 itu kita bisa katakan sebagai delta P per rho G tambah dengan, kita langsung substitusikan saja mungkin nilai dari D2 dan D1 nya. Di sini D2 adalah 0,05 per 0,1 dikali dengan V2 kuadrat ya. Oh ya, V2 kuadrat. Oh ya, ini karena ini sama ya, kita langsung aja gabung aja di kiri, min V2 kuadrat per 2G. Karena ini udah sama, jadi nggak perlu lagi disamakan penyebutnya, dan sama dengan H2. Ini kan H kuadrat tapi H2. Nah, kita hitung saja sini 15, rho nya adalah karena ini 15K, kita pakai K saja. Sini ada 1K, kita pakai kilo biar tidak memanjangkan. Rho nya adalah 1000, maka pakai 1K dikali dengan 10. Ini hilangin saja. Jadi 15 per 10 ditambah dengan 0,0625 V2 V1 dikali V2 min V2 per 2G, karena G nya 10 maka langsung aja 20. Nah, H2 didapat dari tadi yang nilai H itu adalah 0,3. Nah, ini aja P-nya tidak membingungkan. Maka didapat adalah 1,5 ditambah dikurangi dengan 0, sebentar kita hitung dulu, kira-kira 0,94 V2 kuadrat per 20 per 20 sama dengan 0,3. Kita satukan yang ini, kita pindah-pindah saja biar lebih memudahkan. 1,5 dikurangi 0,3 sama dengan 0,94 V2 kuadrat udah langsung dikali aja, langsung aja dikali 0,94 dibagi dengan 20 itu sama aja dengan 0,047, maka didapat 1,2 0,047 V2 kuadrat. Maka kita tidak luas, 1,2 dibagi dengan 0,047 V2 kuadrat, maka hasilkan adalah 25
maka V2 saja di akar lah ya, 25,53 di akar langsung, maka didapat dengan kalkulator adalah V2 adalah 5,05 milimeter per sekon kecepatannya. Maka dapat kecepatan pada luas kecepatan pada pipa kecil atau pipa kedua adalah 5,05 meter per sekon. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.